Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi Koperasi harus dikelola secara profesional. Peranan akuntansi sangat penting untuk mengelola keuangan. Beberapa perbedaan mendasar diatur dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Untuk koperasi yaitu PSAK nomor 27. Berikut perbedaan perlakuan akuntansi. Yang pertama, aktiva. Pencatatan aktiva koperasi sama dengan perusahaan yang lain kecuali dijelaskan dalam PSAK nomor 27. Paragraf 63 menyatakan, aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu paragraf 65 berbunyi, aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam laporan atas keuangan. 2. Kewajiban. Untuk kewajiban yang ada di koperasi sama dengan kewajiban di badan usaha lain, kecuali yang diatur dalam PSAK. Kewajiban yang diatur dalam PSAK nomor 27 paragraf 61 yaitu simpanan sukarela, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan modal koperasi, karena simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sedangkan simpanan anggota yang bersifat sukarela tidak dapat dianggap sebagai modal, karena simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, simpanan sukarela dianggap sebagai utang. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK nomor 27 paragraf 61, menyatakan bahwa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nominalnya. Untuk poin yang ketiga mengenai ekuitas. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai anggota. Oleh karena itu, ekuitas koperasi merupakan kumpulan dari setoran para anggota, baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota. Selain itu, di ekuitas koperasi berasal dari modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dan SHO atau sisa hasil usaha yang belum dibagi. Nama saya Lucia Agnes Bata dan saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan diatur dalam PSAK nomor 27, paragraf 67 dan 69. Paragraf 67 yakni pendapatan yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota diakui sebesar pendapatan bruto. Pendapatan bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, pendapatan bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota, baik kepada non-anggota maupun kepada anggota. Yang kedua, paragraf 69 yakni pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebesar pendapatan atau penjualan yang dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin yang kelima mengenai beban. Beban diatur dalam PSAK nomor 27 paragraf 72. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban usaha sama dengan beban usaha umum, sedangkan beban koperasi adalah biaya pengembangan anggota, pelatihan, iuran anggota koperasi.